Baik, kita mulai ya kakak-kakak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli. Mudah-mudahan di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, insya Allah. Baik kakak-kakak, pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu di ruang virtual ini guna untuk melaksanakan tatap maya, di mana materinya itu adalah persiapan aksi nyata. Izin saya share ya kakak-kakak sekalian. Jadi materi kita hari ini adalah aksi nyata ya kakak-kakak sekalian, persiapan aksi nyata di mana kita akan melakukan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru PJOK ya kakak-kakak sekalian. Kita akan membahas tentang aksi nyata yang akan kita lakukan selama 2 JP ya kakak-kakak sekalian. Sebelumnya kakak-kakak sekalian, kita akan sejenak tenangkan hati selama 2 menit. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Kita tenangkan hati dulu kakak-kakak selama 2 menit. Mulai dari sekarang, silahkan. Baik kakak-kakak, kita lanjut doa bersama. Di sini kita akan disuruh doa bersama dulu ya kakak-kakak sekalian. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik kakak-kakak sekalian, ini saya kembali bacakan tentang kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknik adalah hal yang wajar ya kakak-kakak sekalian.
Selanjutnya kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Jadi di sini kita akan merefleksikan koneksi antar materi, yaitu materi yang kita sudah pelajari dari modul 2 ya kakak-kakak sekalian. Mulai dari pembelajaran efektif sampai kemarin terakhir itu asesmen otentik ya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut ke slide selanjutnya. Agenda kita sesi ini itu refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tentang tugas aksi nyata, yaitu tentang pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, serta lini masa. Kemudian yang ketiga adalah dialog, diskusi atau tanya jawab tentang aksi nyata nanti. Kemudian yang keempat yaitu adalah penutup ya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Sembilan, kakak-kakak bisa mendengar suara saya ya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Adakah yang bisa mengeluarkan pendapatnya tentang hal ini? Atau boleh menulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak sekalian. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kalau mau jawab langsung, silakan resen. Kalau tidak, boleh di kolom chat ditulis. Silakan ya kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Aswin. Kita terima kasih kesempatannya. Kita langsung saja Kak. Untuk teman-teman selamat malam. Semoga sehat selalu. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Berikut adalah beberapa keterampilan yang baik, yaitu satu, harus ada perencanaan yang baik. Terus yang kedua, harus dikuasai materi. Penguasaan materi dan tekniknya kita harus kuasai. Terus ada pendekatan dan metode pembelajaran yang aktif. Ya. Terus selanjutnya keterampilan komunikasi yang baik. Kita harus berkomunikasi kepada peserta didik. Kelima, pengolahan khas yang efektif. Terus kemampuan membimbing dan memotivasi siswa. Selanjutnya, menyesuaikan pembelajaran untuk beragam kemampuan. Kedelapan, pemanfaatan alat fasilitas secara efektif. Kalau misalnya alatnya kurang atau tidak lengkap, bisa dimodifikasi. Terus kesembilan, keterampilan observasi dan evaluasi. Yang terakhir, harus kreatif dalam mengajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aswin, luar biasa sekali atas jawabannya ya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang setelah kita pelajari beberapa minggu yang lalu ya kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Haris. Ya, terima kasih atas kesempatan pada saya. Terkait sejauh mana pemahaman saya terkait keterampilan PJOK yang efektif, yaitu menurut saya selain penguasaan materi yang disampaikan oleh Kak Aswin tadi, yang mungkin tambahannya sedikit, yaitu guru juga perlu mampu untuk berkomunikasi. Maksudnya di sini guru harus mampu menyampaikan materi dengan jelas, menarik, dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, guru mampu
terampil dalam hal demonstrasi, yaitu misalnya guru harus menunjukkan secara langsung bagaimana melakukan suatu gerakan atau teknik olahraga. Selanjutnya yang terakhir menurut saya yaitu keterampilan motivasi. Karena kenapa? Guru harus mampu memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dalam mencapai prestasi yang optimal. Mungkin itu saja, Kak. Makasih. Menurut saya ini Baik, terima kasih Kak Aris, luar biasa sekali atas jawabannya. Kemudian kita ke kolom chat, ada Kak Samsir. Menurut saya keterampilan mengajar efektif yang dapat menguasai materi, mampu menerangkan dengan jelas, melakukan demonstrasi, serta dapat berkomunikasi dengan terhadap peserta didik. Ya, benar sekali ya Kak Samsir, luar biasa atas jawabannya, terima kasih. Mungkin kakak-kakak yang lain silahkan ditulis kolom chat tentang sejauh mana. Ya, silakan Kak Samiun. Ya, makasih Kak Fasil. Terkait sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif, yaitu tentang pentingnya variasi. Penggunaan berbagai metode, media, dan variasi latihan sangat penting untuk menjaga minat siswa dan mencapai tujuan pembelajaran yang beragam. Kemudian keterlibatan siswa yang aktif. Siswa tidak hanya berbagai penerima informasi, tapi juga sebagai pelaku dalam proses pembelajaran. Guru perlu menciptakan suasana yang memungkinkan siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan berpraktik. Kemudian tentang penyesuaian dengan karakteristik siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan dan minat yang berbeda. Guru perlu mampu menyesuaikan materi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Ya, itu saja Kak. Ya baik, terima kasih Kak Samuel. Luar biasa sekali atas jawabannya ya Kak Samuel. Mungkin ada yang lain dari kakak-kakak atau silakan tulis di kolom chat. Ada lagi kakak-kakak sekalian? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Jadi di sini kakak dapat menyampaikan pemahaman terkait keterampilan PJOK ya, yang mengajar PJOK yang efektif. Ya, dari Kaswing lagi ada keterampilan mengajar. Oke, baik, kita baca ya dari Kaswing. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Berikut adalah beberapa keterampilan yang dapat membantu guru mengajar PJOK lebih baik. Ya, itu yang pertama, itu perencanaan pembelajaran yang baik, penguasaan materi, teknik olahraga, pendekatan metode pembelajaran aktif, peranan komunikasi yang baik, pengelolaan kelas yang efektif, kemampuan pembimbing dengan motivasi. Ya, luar biasa ya Kak Sling. Kemudian dari Karmiati menurut saya adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan memberikan penguatan, dan keterampilan menggunakan media. Ya, luar biasa ya Karmiati atas jawabannya. Kemudian dari Kak Rahyuni, keterampilan dasar yaitu menguasai teknik dasar olahraga seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Ini penting untuk membangun fondasi yang baik. Kemudian pendidikan fisik, memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan dan kebugaran. Abi di mana tadi itu anu? Meningkatkan kebugaran jasmani melalui latihan yang tepat. Kenapa disimpan di situ anu Pel? Permainan dan olahraga. Abi bawa dulu itu. Aturan dan strategi berbagai jenis olahraga. Bawa dulu itu. Baik individu maupun tim, serta bagaimana menerapkannya dalam permainan. Itu simpan di lemari. Dari Kak Suyono, pembelajaran yang efektif adalah PJOK tujuan pembelajaran yang harus jelas,
keterlibatan siswa yang efektif, belajar berdiferensiasi, adanya pengurusan, pentahapan, dan pengembangan konten dan demonstrasi keterampilan dan penjelasan umpan balik, komunikasi efektif, dan penilaian evaluasi. Ya, luar biasa ya Kak Siono jawabannya. Jadi kakak-kakak sekalian, apa yang kakak-kakak sekalian sampaikan itu sudah benar ya. Jadi pembelajaran yang efektif ini adalah proses belajar yang mengajar untuk mencapai tujuan belajar peserta didik dengan baik ya. Kemudian seperti apa yang disampaikan oleh Kak Suyono, bahwa ada beberapa aspek ya, ada beberapa aspek, 9 aspek dalam pembelajaran efektif. Itu yang tadi disampaikan Kak Siono, itulah tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan aktif siswa, pembelajaran berdiferensiasi, adanya pemrosesan dan pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan terakhir adalah keselamatan. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Kemudian dari Kasnani, menurut saya adalah penguasaan materi guru PJOK dalam melaksanakan pembelajaran serta keterlibatan aktif peserta didik. Ya, betul juga ya Kasnani. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, apakah pemahaman yang saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Saya rasa kakak-kakak sudah ya. Setelah mempelajari ini, kakak-kakak mungkin sudah berubah paradigmanya tentang PJOK yang harus berpusat pada peserta didik. Gitu ya kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak sekalian, selanjutnya kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar? Oh sudah ini ya. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ada yang mungkin bisa mengingat kembali pemahaman strategi mengajar yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu? Silakan kakak-kakak sekalian, Resen kalau mengeluarkan pendapatnya atas pemahaman terhadap strategi mengajar, atau atau silakan ditulis kolom chat ya kakak-kakak sekalian. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ini juga sudah kita kemarin ya. Silakan Kak Haris. Mic-nya Kak Haris tolong di mic-nya tidak aktif. Oke, maaf. Iya. Makasih. Langsung saja terkait dengan sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar, bahwa menurut saya strategi mengajar itu sangat penting. Karena kenapa? Membuat pembelajaran lebih menarik, ya. Kemudian meningkatkan motivasi siswa, ini sangat penting. Karena dengan meningkatkan motivasi siswa, strategi yang bervariasi, siswa akan lebih termotivasi untuk aktif dalam kegiatan belajar. Selanjutnya, mempermudah pemahaman konsep. Maksudnya, yaitu strategi yang sesuai dengan karakteristik siswa akan membantu mereka memahami konsep olahraga dengan lebih baik. Kemudian, mengembangkan berbagai keterampilan. Mengapa sangat penting? Karena tidak hanya keterampilan motorik, tetapi juga keterampilan sosial, emosional, dan kognitif dapat dikembangkan melalui pembelajaran PJOK. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Haris, luar biasa sekali atas jawabannya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain, silakan present atau ditulis kolom chat ya kakak-kakak sekalian. Tadi dari Kak Aswin,
menyatakan strategi mengajar adalah rencana atau pendekatan khusus yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Memahami strategi ini sangat penting bagi guru karena strategi mengajar yang efektif dapat membuat pembelajaran lebih bermakna dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Ya, luar biasa ya Kakak Aswin atas jawabannya. Mungkin kakak-kakak lain silakan tulis jawabannya tentang strategi mengajar. Silakan kakak-kakak yang lain tuliskan, bisa resen atau menuliskan di kolom chat tentang strategi mengajar. Pemahaman tentang strategi mengajar. Ya, dari Kak Asnani, menurut saya strategi mengajar yang disesuaikan dengan karakter siswa dan gaya mengajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, luar biasa sekali ya Kak Asnani, terima kasih atas jawabannya. Strategi mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan gaya mengajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, betul sekali ya Kak Asnani. Ada lagi yang lain? Silakan. Dari Kak Rahyuni, pemahaman saya tentang strategi mengajar sejauh mana pemahaman tentang teori pembelajaran, keterampilan dalam merancang pembelajaran. Ya, luar biasa ya Kak Rahyuni, terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari Kak Ilham, mengajak siswa untuk terlibat dalam proses belajar. Ketika siswa dilibatkan dalam penentuan tujuan dan aktivitas, mereka biasanya dapat merasa lebih dihargai, misalnya dengan meminta masukan dari siswa tentang aktivitas yang mereka sukai atau menanyakan pendapat mereka tentang pelajaran. Ya, luar biasa sekali Kak Ilham. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain lagi? Jadi strategi mengajar ini ada beberapa juga ya, termasuk tadi apa yang disebutkan oleh Kak Asnani tentang ada beberapa itu gaya mengajar ya, yang sudah kita pelajari, itu gaya ada beberapa 14 ya, tetapi yang kita gunakan kemarin praktekkan itu ada beberapa gaya komando, latihan, timbal balik, pemeriksaan diri, gaya penyerataan, penemuan terbimbing, penemuan konvergen, kemudian penemuan divergen, program individu yang dirancang pembelajaran, program inisiatif pembelajaran, gaya belajar mandiri, kemudian gaya pemecahan masalah, gaya berpusat pada murid, serta gaya inquiry ya kakak-kakak sekalian. Selain gaya mengajar, ada beberapa juga tentang strategi pengajaran, yaitu metode pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, ada strategi pembelajaran, serta model pembelajaran ya kakak-kakak sekalian. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke Kak Suyono. Beberapa contoh strategi pembelajaran dalam PJOK adalah pengajaran interaktif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berpangkalan, strategi kognitif, peer teaching. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Suyono, luar biasa ya apa yang telah disampaikan. Baik kakak-kakak sekalian, lanjut lagi. Setelah strategi mengajar,
bagaimana tentang pemahaman kakak-kakak tentang model pendidikan gerak? Ada yang bisa? Silakan. Atau silakan ditulis kolom chat. Silakan kakak-kakak, ada yang bisa pemahaman tentang model pendidikan gerak? Atau silakan ditulis di kolom chat. Baik, dari Kak Aswin di kolom chat, model pendidikan gerak merupakan pendekatan dalam pendidikan jasmani yang menekankan pentingnya gerakan sebagai sarana untuk mengembangkan fisik, mental, dan sosial siswa. Model ini tidak hanya berfokus pada keterampilan motorik, tapi juga pada pemahaman konsep gerak, penanaman nilai-nilai positif, serta peningkatan percaya diri dan kebugaran siswa. Ya, luar biasa ya Kak Aswin atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin kakak-kakak yang lain silahkan. Pemahaman tentang model pendidikan gerak. Silakan ditulis kolom chat atau silakan resen ya kakak-kakak sekalian. Adakah kakak-kakak lain tentang pemahaman pendidikan gerak ini? Yang pemahaman kakak-kakak yang sudah kita pelajari tentang model pendidikan gerak. Ya, dari Kak Haris, model pendidikan kita pelajari pada saat tetap muka kemarin, model pendidikan gerak menekan pada pengalaman langsung siswa dalam melakukan berbagai gerakan dan memahami konsep-konsep dasar gerak seperti ruang, waktu, usaha, dan tubuh. Ya, betul sekali ya kakak Kak Haris. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari Kak Harmiati, model pendidikan gerak dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran seperti lompat jangkit dan juga dapat meningkatkan kognitif siswa. Ya. Jadi bagian lompat jangkit ini merupakan bagian juga model pendidikan gerak ya kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas jawabannya Kak Armiati. Jadi dari Kak Samsir, model pendidikan gerak merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep-konsep dasar gerakan. Tujuannya adalah untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran tubuh, kemampuan mengontrol gerakan, serta kreativitas dalam gerak ya. Ya, terima kasih Kak Samsir, luar biasa atas jawabannya. Kemudian dari Kak Rahyuni, pemahaman saya pendidikan gerak pendekatan pembelajaran yang mengutamakan aktivitas fisik dan gerakan dalam proses pendidikan, pengembangan keterampilan motorik. Ya, betul sekali ya Kak Rahyuni. Kemudian dari Kak Suyono, model yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran konvensional, model inquiry, model kooperatif, model pembelajaran taktis. Ya, terima kasih Kak Suyono atas jawabannya. Biasa. Kemudian dari Kak Ilham, model pendidikan gerak berfokus pada pengembangan keterampilan motorik dasar hingga kompleks, yang bertujuan membantu siswa memahami dan menguasai gerakan tubuh secara lebih baik. Ya. Betul ya, Kak Ilham Nur, terima kasih atas jawabannya. Jadi model pendidikan ini setelah kita pelajari yang kemarin juga bahwa dibagi atas beberapa ya, ada 4 yaitu konsep tubuh, apa yang bergerak, kemudian konsep ruang, ke arah mana gerak dilakukan, kemudian konsep usaha,
bagaimana gerakan dilakukan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah konsep keterhubungan ya kakak-kakak sekalian. Dengan siapa atau memakai apa gerak itu dilakukan. Jadi kemarin sudah ada contohnya konsep tubuh itu seperti gerakan-gerakan lokomotor, kemudian konsep ruang itu seperti menari, kemudian konsep usaha itu contohnya seperti lari sprint ya kakak-kakak sekalian, atletik. Kemudian yang keempat itulah konsep keterhubungan, yaitu kemarin tarik tambang ya kakak-kakak sekalian. Baik, terima kasih atas jawaban kakak-kakak. Selanjutnya kita beralih ke slide 12. Sedangkan ini, kalau model pendidikan kebugaran, bagaimana kalau ini kakak-kakak, pemahaman model pendidikan kebugaran, pemahaman kakak-kakak tentang model pendidikan kebugaran. Silakan, mungkin ada yang bisa present atau di kolom chat saja kakak, nanti saya bacakan. Atau ada yang mau langsung menjawab, silakan resen terkait pemahaman kakak-kakak model pendidikan kebugaran. Silakan kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Aris. Oke, makasih atas kesempatannya. Terkait dengan pemahaman saya tentang model pendidikan kebugaran, adapun pemahaman yang saya tahu yaitu terkait model pendidikan kebugaran merupakan pendekatan dalam pembelajaran PJOK yang berfokus pada pengembangan kebugaran jasmani siswa. Tidak hanya sekedar mengajarkan teknik olahraga, melainkan model ini juga menitik beratkan pada pemahaman siswa tentang pentingnya kebugaran, cara mencapainya, dan bagaimana menjaga kebugaran sepanjang hidup. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya Kak Aris. Terima kasih atas jawabannya. Ya, silakan Kak Aswin. Saya langsung saja ke Fasil. Kalau menurut saya model pendidikan kebugaran adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang menekankan pentingnya kesehatan dan kebugaran fisik bagi siswa. Model ini tidak hanya fokus pada keterampilan motorik, tetapi juga pada pengembangan kebiasaan hidup sehat yang dapat diadopsi seumur hidup. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya kebugaran fisik dan menciptakan pola hidup aktif untuk mendukung kesehatan mereka secara menyeluruh. Walaupun gurunya merokok, tetapi kita harus kasih pemahaman kepada siswa. Oke, thank you. Ya, terima kasih Kak Aswin. Kemudian dari kita ke kolom chat, menurut Kak Suyono, pemahaman yang didapat adalah model pembelajaran dalam pendidikan yang menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan fisik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul ya Kak Suyono apa yang telah disampaikan. Silakan yang lain, mungkin bisa menulis pemahaman terkait tentang model pendidikan kebugaran. Jadi dalam model pendidikan kebugaran ini ada beberapa komponen ya kakak-kakak. Ada kardiovaskular, kemudian ekstabilitas, kemudian ada kekuatan, ada kelenturan ya, ekstabilitas, kemudian daya tahan, kelincahan, itu komponen-komponen dalam kebugaran. Tapi dalam model pendidikan kebugaran untuk kita pelajari kemarin itu hanya dua saja ya, tentang kardiovaskular, kemudian tentang fleksibilitas ya kakak-kakak sekalian, atau kelenturan. Kemudian dari Karayuni, dari Kasanu, dari siapa lagi?
Dari Kak Samyun, model berbasis sekolah, mengintegrasikan pendidikan kebugaran ke dalam kurikulum sekolah secara menyeluruh. Kemudian ada model berbasis komunitas, membangun kemitraan komunitas untuk menyediakan program kebugaran di luar sekolah. Dan model berbasis teknologi, menggunakan teknologi untuk memantau aktivitas fisik, memberikan kembali kepada peserta didik. Ya, terima kasih Kak Samyun atas jawabannya. Kemudian dari Kak Rahyuni, saya memahami bahwa tujuan utama dalam meningkatkan aktivitas fisik, mental, dan sosial peserta didik. Kemudian terima kasih Kak Rahyuni atas jawabannya, luar biasa. Kemudian dari Kak Harniati, model pendidikan kebugaran merupakan model pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk menjalani hidup aktif dan sehat. Iya, betul ya Kak Harniati. Kemudian dari Kak Samsir, model pendidikan kebugaran merupakan pendekatan atau pendidikan jasmani yang fokus pada pengembangan gaya hidup aktif, tujuannya yaitu meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan keterampilan motorik serta membentuk pola hidup sehat. Ya, betul ya, Kak. Kemudian dari Kak Jasrianto, pendidikan kebugaran adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengintegrasikan pembelajaran tentang kesehatan kebugaran jasmani dan gaya hidup aktif dalam kurikulum pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk membekali siswa dan mengetahui terhadap keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjalani hidup sehat dan aktif sepanjang hayat. Ya, luar biasa ya Kak Jasrianto atas jawabannya. Baik, kakak-kakak, kita lanjut. Slide ke-13 ini tentang pemahaman tentang sport education model. Ada mungkin yang bisa memberikan pendapatnya tentang hal ini, pemahaman sport education model. Silakan kakak-kakak present atau ditulis kolom chat. Pemahaman tentang sport education model. Ya, silakan Kak Aswin. Pemahaman tentang apa Kak Fasil? Bisa diulang kembali, sport education model. Iya, sport education model atau SEM. Oh, SEM. Izin Kak Fasil, ini stop sharing kita Kak. Kenapa saya enggak kelihatan? Oh ya, maaf Kak, saya salah klik. Ya, silakan lanjut Kak Aswin. Oke, saya langsung saja baca. Oke. Oke, langsung saja Kak Fasil. SEM yaitu Sport Education Model atau model pendidikan olahraga adalah pendekatan dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru struktur olahraga nyata seperti yang dilakukan kemarin waktu kita ini tatap muka ya. Terus model ini bertujuan untuk memberikan pengalaman olahraga yang lebih otentik kepada siswa dengan menerapkan struktur, aturan, peran, dan dinamika yang mirip dengan dunia olahraga di luar sekolah. SEM tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik, tetapi juga pada pengembangan sosial, etika, dan kerja tim siswa. Terima kasih. Seperti itu Kak Basil. Ya, luar biasa sekali Kak Aswin ya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang lain? Ya, Kari silakan. Oke, baik Kak. Pemahaman tentang SEM ini ya masih terngiang sekali terkait dengan kemarin kita tatap muka bahwa SEM merupakan model pendidikan olahraga atau sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan aktivitas olahraga ke dalam kurikulum sekolah dengan cara yang lebih mendalam dan bermakna. Model ini tidak hanya sekedar mengajarkan teknik olahraga, tapi juga menanamkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab pada siswa, seperti yang kita lakukan pada saat pertemuan terakhir, Kak. Makasih.
Sorry Kak Fasil, tidak ada Sorata. Ya. Jadi selanjutnya ini kita ke kakak-kakak bisa tentang asesmen otentik, silahkan ada yang bisa memberikan jawaban terhadap pemahaman asesmen otentik. Silahkan. Ada kakak-kakak sekalian, sambil saya membacakan jawaban dari kakak-kakak Sarah Yuni tentang SEM ya, dari Kairo Yuni. SEM adalah pendekatan analisis statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dalam suatu model. Kemudian dari Kak Siono, model pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman olahraga yang otentik dan menyenangkan kepada siswa. Saya menekankan pada keterampilan dasar cabang olahraga tertentu dan melibatkan siswa dalam berbagai peran seperti bermain, pelatih wasit, dan pencetak skor. Ya, luar biasa ya Kak Siono atas jawabannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita ke dari Kak Aswin, asesmen otentik adalah silakan Karis dulu. Silakan. Silakan Karis. Oke, maaf Kak tadi. Oke, langsung saja. Pemahaman saya terkait dengan asesmen otentik yaitu bahwa asesmen otentik itu sebuah pendekatan penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks yang nyata dan relevan. Berbeda dengan ujian tertulis yang seringkali hanya mengukur kemampuan menghafal. Namun asesmen otentik ini lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Ya, misalnya juga memecahkan masalah dan berkomunikasi secara efektif. Iya, kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Aris ya atas jawabannya. Kemudian luar biasa sekali. Kemudian dari Kak Aswin, asesmen otentik adalah metode penilaian dirancang mengukur pemahaman dan keterampilan melalui tugas-tugas mencerminkan situasi atau tantangan di dunia nyata. Tidak hanya berfokus pada hasil akhir, asesmen ini juga mengevaluasi proses yang ditempuh siswa dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks yang relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian dari Kak Samsir, asesmen otentik merupakan cara untuk menilai kemampuan didik yang lebih nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, betul ya kakak-kakak sekalian. Pembelajaran otentik adalah suatu proses evaluasi yang melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap pengajar yang mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan sikap pola aktivitas yang relevan dalam pembelajaran. Ya, betul sekali ya. Asesmen otentik dari Kak Rahyuni, metode evaluasi yang menilai kemampuan dan pengetahuan siswa dalam konteks yang lebih realistis dan relevan dengan kehidupan nyata. Ya. Semium pemahaman, ini SEM tadi, pemahaman tentang SEM, pembentukan tim olahraga, latihan teknik dasar, pertandingan persahabatan, analisis pertandingan, membuat jadwal pelatihan, membuat laporan pertandingan. Ya, betul sekali ya kakak-kakak sekalian. Jadi apa yang kakak-kakak sekalian sudah sampaikan itu sudah benar ya, bahwa asesmen otentik ini evaluasi yang menilai kemampuan pengetahuan siswa dalam konteks nyata ya, dalam kehidupan nyata ya kakak-kakak sekalian. Mungkin seperti itu. Baik kakak-kakak sekalian, kita lanjut ya kakak-kakak sekalian. Dari keterampilan pedagogi guru PJOK yang bersifat peserta didik, yang keterampilan pedagogik yang kita telah pelajari tadi tentang mulai dari
pembelajaran efektif sampai asesmen otentik, tujuan utamanya adalah tujuannya adalah untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi kita tujuannya adalah untuk merubah paradigma kita perubahan diri dalam kelas PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi tujuannya adalah seperti ini ya kakak-kakak sekalian. Jadi apa yang kita pelajari beberapa modul kemarin, tujuannya adalah untuk merubah diri di dalam kelas PJOK, paradigma pemikiran kita atau mindset kita tentang keterampilan yang berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak sekalian. Selanjutnya kita masuk di dua ya kakak-kakak sekalian, materi kedua yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Jadi kakak-kakak sekarang kita lanjut ke sesi 2 tentang penjelasan tugas aksi nyata. Kita lanjut. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak sekalian, ini adalah pengantar tugasnya. Kakak-kakak akan membuat video dokumentasi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya kakak-kakak sekalian. Kemudian nanti akan di-upload lagi di LMS ya kakak-kakak sekalian. Kemudian selanjutnya pengantar tugas. Mungkin kakak-kakak bisa membacanya. Apakah kakak-kakak bisa mendengar suara saya? Sudah Bisa Kak, bisa. Bisa Kak. Kemudian, jelas mana-mana. kemudian apa saya tampilkan ini sudah kelihatan juga? Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Apa itu Kak? Ini sharing saya pengantar tugas. Bisa kelihatan ya? Ya, selanjutnya keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul AD yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing ya kakak-kakak sekalian. Kemudian rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit di intinya, kemudian kegiatan pembelajaran akhir, kemudian keempat refleksi pasca pembelajaran, dan kelima testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antar perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang ingin ditanyakan di sini. Ya, silakan Kak Aswin. Ini tugasnya Kak mirip dengan yang kemarin itu yang kita unggah yang 30 menit atau sama atau berbeda lagi? Sama Kak, tapi lebih ke perbaikan.
Oh begitu. Iya. Kemudian di sini dalam RPP-nya juga memuat rencana asesmen otentik. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kita lanjut dulu nanti. Ya, Karis, silakan. Terkait dengan waktunya Kak, masih 30 menit. Ya, 30 menit di inti, bisa lebih. Ini kan di inti itu maksimal, ya maksimal 30 menit. Ya, 30 menit saja. Boleh Oh iya. boleh lebih, tapi di intinya jangan sampai lewat 30 menit. Oh iya. Untuk anunya Kak, videonya tidak diedit, misalnya dikasih di situ teks pendahuluan, inti, penutup, enggak usah Ji. Di inti ya tidak diedit, Kak. Kalau yang leng-lengnya itu mungkin bisa diedit di awal, tapi pada saat pembelajaran inti itu tidak boleh diedit tanpa edit. Ya, silakan Kak Reniati. Ya Kak, makasih banyak Kak. Yang saya mau tanyakan ini Kak, prakteknya ini bebas atau bagaimana Kak? Ini awalnya pembukaan bisa di dalam kelas Kak, nanti prakteknya baru keluar atau di luar kelas? Ya, boleh seperti itu Kak. Jadi boleh di dalam kelas dulu, nanti setelah mungkin pembukaan atau apa boleh keluar ruangan, atau boleh juga langsung di luar ruangan. Tergantung dari RPP kakak buat atau modul kakak buat. Jadi nanti disesuaikan dengan RPP dengan videonya kakak. Ya, silakan Kak Aswin. Tambahan lagi Kak, kan ini saya lihat video yang diunggah, berarti kayak kemarin videonya dikirim ke YouTube lagi, baru URL-nya yang diambil. Begitu Kak. Ya karena saya lihat di sini kerjakan tugas, pada sesi ini diminta untuk unggah produk aksi nyata yang terdiri dari RPP modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Ya, betul Kak, seperti itu. Cuma yang kemarin kan itu mungkin butuh perbaikan setelah menganalisis, mungkin di sini diperbaiki atau boleh juga ganti materi. Intinya bahwa di sini bagaimana caranya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik kakak sekalian. Oke Kak, bisa ganti materi di ganti kelas boleh juga. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan? Lagi kakak-kakak sekalian, pertanyaan terhadap tugas ini, kita lanjut dulu. Oke, baik Kak Aris, ya kita lanjut lagi ya. Nanti terakhir kita tanya jawab. Penjelasan teknis aksi nyata. Mode penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar ya. Jadi nanti setelah membuat pembelajaran, kemudian mengunggah di LMS, mungkin ada lagi refleksi ya kakak-kakak sekalian.
Ini langkah pertama, kembangkan RPP, modul ajar, pembelajaran PJK untuk satu pertemuan. Jadi satu pertemuan saja RPP-nya, satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar, dapat memulai dari RPP ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1 dan 6. Jadi di sini boleh membuat baru atau boleh yang kemarin, cuma tinggal diperbaiki saja. Sudah kita pelajari di modul 1.6 ya. Kemudian pengembangan rencana pembelajaran PJK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang didiskusikan dalam tujuan pembelajaran PJK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Kemudian B, implementasi pembelajaran PJK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan pertimbangan isu-isu sosial, PJK, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam merancang strategi pembelajaran PJK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian unggah RPP modul ajar yang sudah dibuat. Memuat rencana asesmen otentik. Jadi di RPP-nya itu memuat juga rencana asesmen otentik ya kakak-kakak, atau rubrik yang kemarin kita buat. Nah, di situ juga bisa, di situ dilampirkan juga. Kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi due date-nya itu 10 hari setelah hari ini ya kakak-kakak sekalian. Jadi sebelum tatap maya selanjutnya, 1 hari sebelumnya itu sudah diunggah di LMS. Jadi sekitar kita aksi nyata ini kita diberi waktu itu sekitar 10 hari ya ke depan kakak-kakak sekalian. Jadi kita pertemuan lagi di 10 hari kemudian. Selanjutnya aspek penilaian, yaitu aspek penilaiannya itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian mungkin kakak-kakak bisa baca ya. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik, mulai dari pembukaan proses belajar, melakukan aktivitas pembelajaran, kemudian menerapkan pengajaran efektif, pendekatan dalam pendampingan peserta, penggunaan strategi pembelajaran, menerapkan pembelajaran berbasis model, kemudian penutup proses pembelajaran. Jadi yang ketiga adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJK. Jadi ini aspek penilaiannya kakak-kakak sekalian. Di situ pengembangan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran, kemudian menerapkan asesmen otentik. Lanjut ya kakak-kakak sekalian. Kemudian refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda mampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu
what, so what, dan no what ya, yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Jadi nanti setelah ini membuat video pembelajaran, kemudian nanti juga ada refleksi ya kakak-kakak sekalian. Kemudian tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian tahap kedua itu so what, kemudian yang tahap 3 no what. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Pertama itu, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi menjelajahi apa dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Selanjutnya kakak-kakak sekalian, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini rubriknya kakak-kakak sekalian. Ini mungkin saya perbesar ya. Kelihatan. Tidak terlalu kelihatan ya. Jadi ini rubriknya penilaian refleksi. Jadi ini refleksi setelah membuat video ya kakak-kakak sekalian. Ini ada kriterianya, sangat baik, kemudian baik, cukup, kurang. Mungkin kakak-kakak nanti bisa, nanti saya kirim ya ini. Kita lanjut ya kakak-kakak sekalian. Baik, terkait lini masa. Jadi yang pertama yaitu kita akan menyusun aksi nyata ya, RPP. Setelah sesi persiapan aksi nyata. Kemudian setelah menyusun RPP, kemudian kita akan penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Setelah menyusun RPP, kita membuat aksi nyata ya kakak-kakak, video pembelajaran. Kemudian yang ketiga, upload RPP modul Aljabar dalam video pembelajaran. Tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi 8 hari ini atau 10 hari ke depan lah setelah ini, kakak-kakak mengunggah video tersebut, video pembelajaran kakak-kakak sekalian. Kemudian nanti selanjutnya setelah mengunggah video, kemudian saya akan menilai karya nyata dan refleksi. Jadi nanti akan saya lihat, kemudian akan dinilai dari RPP dan video pembelajaran kakak-kakak sekalian. Kemudian kemudian nanti ada refleksi aksi nyata. Setelah itu kita akan lagi tetap maya kakak-kakak sekalian. Setelah kita membuat video pembelajaran, kemudian refleksi, mengunggah di LMS, kemudian selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi di tatap maya tentang refleksi aksi nyata. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata
kurang lebih ya 8 sampai 10 hari ya kakak-kakak sekalian. Ya, sekarang waktunya diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan terkait tugas aksi nyatanya ini kakak-kakak sekalian? Atau ada yang belum dipaham atau bagaimana? Ya, silakan Kak Aswin. Kalau saya Kak, mungkin supaya teman-teman juga ini tidak berpikir bahwa ini susah, kan kita pernah lakukan sebelumnya Kak, mirip-mirip gitu toh. Iya, mirip-mirip itu. Yang teman-teman mungkin mau tahu apakah bikin video baru dengan RPP baru atau itu kembali yang diunggah atau bagaimana supaya jelas Kak. Iya, jadi ya baik, terima kasih Kak Swing atas pertanyaannya. Jadi kakak-kakak sekalian, jadi kita akan membuat lagi video baru ya kakak-kakak sekalian. Terkait dengan materinya ya tergantung dari kakak-kakak sekalian. Apakah materinya sesuai dengan pembelajaran sekarang atau materinya yang kakak-kakak kuasai atau materi sebelumnya yang kakak-kakak telah buat waktu di modul 1.6 ya kakak-kakak sekalian. Jadi video pembelajarannya tergantung dari kakak-kakak sekalian. Di mana nanti RPP-nya itu video pembelajarannya nanti itu terakhir itu kita juga memvideo siswa ya kakak-kakak sekalian, siswa kita tentang perasaannya, refleksinya setelah pembelajaran PJOK. Ditanya ke anak-anak. Jadi setelah pembelajaran kemudian lanjut ke video ke refleksi ke siswa ya. Bagaimana perasaannya setelah pembelajaran. Apakah pasti mereka akan mengungkapkan perasaannya. Apakah dia senang, apakah dia lelah atau bagaimana. Tergantung dari nanti keadaan siswanya kakak-kakak. Ya silakan Kasih lagi. Videonya tentang ini pertanyaan perasaan kepada siswa, apakah videonya dilanjutkan, dijeda atau bagaimana Kak? Supaya jelas juga ini, supaya teman-teman ini paham juga. Ya. Kalau nanti itu boleh diedit di situ, dijeda saja di situ, baru lanjut. Atau boleh lanjut juga kalau memang setelah selesai pembelajaran, kemudian tidak mau susah ya langsung saja refleksi. Oh iya oke Kak, supaya satu URL nanti Kak, satu kali upload. Berarti ada sesi ini tentang pembelajaran, terus diakhiri dengan sesi tanya jawab tentang perasaan siswa. Iya, boleh Oke. itu. Boleh lanjut, boleh di stop dulu baru dilanjut. Mungkin ada lagi kakak-kakak sekalian. Ya, silakan Kak Aris. Ya, terkait dengan itu tadi penambahan tentang perasaan siswa, Kak, yang semua tanyakan, ini yang kita tanyakan siswa apakah di 1 atau 2 orang atau seperti apa Kak? 1-2 orang saja Kak. Iya, hanya mewakili di Kak. Iya, mewakili saja, sampel saja. Iya, siap. Kasih banyak infonya Kak. Ada lagi kakak sekalian yang mau ditanyakan? Kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, satu lagi Kak. Oke, satu lagi. Berarti durasi videonya di atas 30 menit. Ada maksimalnya atau bagaimana? Iya, kalau di tadi di situ yang dijelaskan bahwa intinya yang pembelajaran inti itu tidak boleh lebih dari 30 menit.
intinya, tetapi kan itu inti berarti bisa lewat dari 30 menit Oh iya, iya, iya. pembukaan. Ya, Keseluruhan. ya, intinya bahwa yang pembelajaran intinya itu tidak boleh lewat dari 30 menit. Disesuaikan Oke, saja. siap. Siap Kakak Fasil. Mantap. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain yang mau ditanyakan. Yang lain ini di mana? Masih ada bisa mendengar suara saya kakak-kakak yang lain? Masih Kak selalu. Ya, mungkin kakak-kakak yang lain Jelas. gimana ini? Siap, masih jelas. Jelas Kak ya? Atau Ya. ada Kak Samiun mau ditanyakan terkait aksi nyata nanti ini? Ini terkait video Kak Fasil. Iya, Apa sesuai seluruh apa pembelajarannya videonya? Umpamanya kalau kan sekolah dasar itu 2 kali 35 menit. iya. 1 jam pembelajaran. Enggak, 2 jam pembelajaran. tidak usah Kak. Ya 2 jam Jangan Kak. terlalu panjang kalau itu. Maksudnya disingkat saja, mungkin sekitar 35 Kan menit. ini dimulai dari pendahuluan Iya, sampai penutup kan. iya. Biasanya berapa jam itu Kak biasanya? Intinya bahwa di inti pembelajaran itu tidak lebih dari 30 menit Kak. Iya Kak. Karena di PJOK itu untuk sekolah dasar 2 JP itu 2 kali 35 menit. Iya, Berarti jadi 70 menit semua. iya, 1 kali pertemuan pada pertemuan iya. untuk sekolah dasar. Sekolah dasar. Tapi kakak kalau mau ambil 70 menit bisa juga, tapi kalau mau menyesuaikan bisa di skip saja. Oh, di skip Minimal saja. iya maksudnya Ya kan minimal maksudnya di sini umpamanya kita ambil video satu full pembelajaran nanti diedit. ya boleh diedit, tetapi di yang tidak diedit itu di intinya Kak. Inti, iya. Iya, boleh seperti itu. Ya, silakan Kak Rumiati. Siap. Iya Kak. Izin Kak, ini kalau pengalaman kami di TK itu Kak, Ya, anak-anak itu mudah lelah Kak. Bagaimana kalau di TK wajib 30 menit juga Kak durasinya? Karena saya perhatikan itu anak-anak Kak cepat sekali lelah, mungkin 10 menit begitu paling lama dia sudah capek, sudah lelah. iya. Itu kan 30 menit itu batas maksimal di intinya Kak, berarti boleh dibawanya. Boleh dibawa Kak? Iya, di intinya. Oh, Yang iya, penting iya. jangan melebihi dari 30 menit Kak. Makanya Oh iya Kak, itu dibatasi. siap. Ada pertanyaan dari Kak Rahyuni, yang 30 menit itu kegiatan intinya atau total videonya? Dari awal sampai penutup 30 menit. Kak Rahyuni, ini 30 menit itu kegiatan inti, jangan melebihi 30 menit dari inti pembelajaran. Kemudian boleh juga 40 menit, tapi intinya itu jangan dalam pembelajaran inti, kegiatan inti tidak boleh melebihi dari 30 menit. Jadi dibawanya saja Kak. Jadi boleh sampai 35-40 menit boleh Kak. Tapi itu keseluruhan ya dari pembukaan sampai penutup. Oh ya Kak Fasil, ini ada yang saya mau tanyakan. Ya, Terkait silakan Pak di Simil. inti itu Pak, kalau 30 menit itu tidak cukup. Tidak cukup ya? Ya, tidak cukup kalau 30 menit. Maksimal itu sampai 45 menit. Ya, disitulah kakak bagaimana caranya memodifikasi bagaimana tidak sampai 30 menit intinya Kak. Oh,
Berarti dipersingkat saja kalau Iya. seperti prakteknya latihannya itu dipersingkat Iya, saja. dipersingkat saja ya begitu. Oh Kak. iya, siap. Mungkin ada lagi kakak-kakak yang lain yang mau ditanyakan terkait ini kakak-kakak kita selesai nanti jam 35 ya Kak, jam 21.35, jam 9.35 ya kakak-kakak sekalian, baru kita boleh live ya. Karis ya, silakan Karis. Oke, mungkin hanya sekedar masukan ini kakak kepada teman-teman pada saat pengambilan video. Dan kalau untuk saya sendiri SMP ya itu 30 menit ya sudah cukup. Intinya di situ harus ada apalagi namanya refleksi antara ya untuk diberikan kepada siswa terkait apa kesulitan-kesulitannya, bagaimana cara mengatasi kesulitan itu pada pembelajaran itu Kak. Seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Karis atas sarannya. Ya, terkait dengan video pembelajaran juga, itu kakak-kakak video pembelajarannya jangan sampai juga membelakangi kamera ya, minimal di sampingnya atau di depannya. Kemudian suaranya jelas ya kakak-kakak sekalian. Kalau mungkin biasanya bagusnya itu di samping ya, karena kalau di depannya biasa suara kita tidak terdengar dengan jelas, kecuali kita menggunakan mic wireless ya, atau mic wireless. Begitu ya kakak-kakak sekalian. Kemudian Kak Armiati ada pertanyaan, batas unggah aksi nyata sampai tanggal berapa? Jadi batasnya itu kakak-kakak boleh lihat di LMS-nya, mungkin di situ ada penjelasannya, tetapi kalau di sini dijelaskan nanti itu 8 hari atau 10 hari ke depan ya kakak-kakak sekalian. Jadi 1 hari sebelum kita tatap maya refleksi aksi nyata itu sudah diunggah videonya kakak. Jadi kita bertemu kembali sekitar 8 sampai 10 hari ke depan lagi kakak-kakak. Gitu ya Kak Armiati. Oh iya, kalau ini ada dari Kak Haris, dia sudah melihat tadi batasnya sampai tanggal 4 ya, 4 November. Jadi kalau kita hitung dari sekarang 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 hari ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 hari ke depan ya kakak-kakak sekalian. Jadi waktunya lumayan banyak, jadi kakak-kakak persiapkan dengan baik. Ada lagi kakak-kakak sekalian yang mau ditanyakan? Jadi dari apa yang tadi saya jelaskan di atas, kakak-kakak lihat juga di atas, jadi jangan terlalu rumit ya, jadi biasa-biasa saja seperti mengajar biasanya. Intinya bahwa di sini bagaimana pembelajaran kita itu berpusat kepada peserta didik. Maksudnya bagaimana siswa itu aktif, kemudian bagaimana siswa itu merasa senang dalam berkegiatan dan semua siswa beraktivitas. Maksudnya yang menunggu itu atau yang itu dikurangi, seperti itu. Gitu ya kakak-kakak sekalian. Baik, lanjut lagi kakak-kakak sekalian, kita lanjut ya.
pada akhir sesi kita ini, Bapak Ibu, kita sudah pada sesi kita hari ini, Bapak Ibu merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Ya kakak-kakak sekalian, jadi ini penutup. Kita sudah selesai, tapi kita nanti keluar setelah 3 ini ya kakak-kakak sekalian. Jika ada jarum yang patah, janganlah hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Ini cakep. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat, selalu di hati dan terinspirasi. Siap. Cakep. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian untuk kesempatannya, waktunya pada sesi malam ini. Selamat aksi nyata. Selamat ada telepon. Selamat beraksi nyata. Mudah-mudahan berjalan lancar video pembelajarannya. Kemudian Ini sedikit supaya teman-teman semangat. Adakah hasil dari ujian akhir kemarin biar teman-teman semangat semua? Semangat untuk beraksi nyata. Atau bisa dibocorkan sedikit nilainya? Ya, nilainya. Betul, karena teman-teman sudah berusaha mengerjakan itu tes akhir. Ya, nilainya sudah ada, saya lihat ada peningkatan, walaupun ada yang peningkatannya pesat, kemudian ada juga peningkatannya agak sedikit. Jadi nilainya itu yang mungkin rendah, mungkin bisa nanti dibantu di tugasnya, jadi diperbaiki tugasnya, lengkap semua, kemudian tatap mayanya, kehadiran dari tatap maya, kehadiran Zoom-nya juga, mudah-mudahan itu bisa membantu nanti penilaiannya, karena ini ada lolos dan tidak lolos ya nanti pada kegiatan PKK PJOK ini. Tapi saya harapkan mudah-mudahan lolos semua ya. Amin, amin, amin. Iya. Jadi apakah nanti saya akan nanti setelah recording ya, kita bahas ini setelah selesai dulu. Terkait juga dengan tugas-tugasnya kakak yang masih ada yang masih belum, silakan diselesaikan, dicek di LMS-nya mana yang belum selesai, agar nanti saya bisa menilai dengan cepat ya, jangan sampai terakhir nanti ada yang terlambat, tidak sempat saya nilai, itu jadi masalah juga nanti. Jadi silahkan yang kakak-kakak yang belum selesai semua tugasnya agar diselesaikan. Gitu ya kakak-kakak sekalian. Jadi atau bagaimana kalau nilainya itu saya kirim satu-satu ke individu atau bagaimana? Bisa Kak, ya kirim, kalau bisa dikirim satu-satu supaya ini bisa dilihat. Ya, maksudnya saya kirim lewat Japri satu-satu saja. Oke, bisa Kak, bisa. Kalau mau diumumkan mungkin sedikit bagaimana, tapi enggak apa-apa, tergantung kesepakatan teman-teman. Dikirim masing-masing saja. Kirim masing-masing saja ya, Kak. Oke, boleh kalau begitu. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ada peningkatan, tetapi ada juga peningkatannya maksimal, ada juga peningkatannya yang agak kurang ya. Kemudian terkait itu saya belum tahu berapa persentase dari nilai tes akhir ini ya. Saya belum
nanti mungkin setelah mau selesai kegiatan baru nanti koordinasi tentang penilaian itu. Tetapi untuk ini saya sarankan kalau memang nilainya agak kurang itu diperbaiki di esumnya saja atau di tugasnya. Nanti itu yang akan membantu atau mengangkat kalau nilainya agak kurang ya kakak-kakak sekalian. Kak Swing ya, silakan. Kalau nilainya Kak, mungkin saran saya bisa kita lihat di dashboard. Itu dashboard ada tanda checklist benar. Bisa dilihat di My Grades. Ada di situ My Grades. Bisa lihat berapa persentase. Seperti yang kemarin Kakak Haris upload. Saya lihat berapa Kakak Haris? 70% atau 80%? Apa itu? Nilainya Iya, apa? ada nilai di situ nilai. Berapa persen? Tapi menurut saya Kak 70%. Tapi menurut saya Kak mungkin itu bukan nilai tapi progres dari ini esum kita, dari pembelajaran kita. Iya. Karena kalau saya lihat progresnya Kakak Haris, Iya. malah menurun karena kemarin sempat 74% Kakak Haris. Kenapa bisa turun 70%? Dan sedangkan saya ini baru-baru saya lihat progresnya sudah mencapai 93,86%. Itu teman-teman yang lain siapa tahu bisa dilihat supaya ini siapa tahu kan semuanya kita sama, startnya sama, finishnya juga sama, prosesnya juga sama. Kenapa bisa ada perbedaan? Apakah dalam pengerjaan tugas-tugas atau apa? Kalau Kakak Haris kan saya lihat Kakak Haris cepat selesai, tepat waktu. Malah saya bertanya sama Kakak Haris, apakah sudah selesai ini tugasnya Kak? Toh Kakak Haris toh? Atau berpengaruh dengan yang kemarin nilai nilai akhir. Itu saya takutnya, saya maunya kita semua sama-sama semua lulus. Begitu Pak Kakak Fasil. Ya, saya rasa seperti itu. Kita harapkan semua seperti itu. Jadi saya bilang bahwa ya itu tadi kalau memang nanti nilainya agak kurang di tes akhir diperbaiki saja di tugasnya biar bisa saya bantu. Kemudian di apa lagi namanya? Di tatap mayanya ini kehadiran. Karena semua itu masuk di sistem. Jadi semua terbaca. Jadi kakak-kakak kalau masuk di Zoom ini, di pertemuan kita ini, waktunya itu terbaca semua, kapan masuk, kapan siapa yang terlambat, kapan keluar masuk, itu terbaca semua. Otomatis. Jadi seperti itu ya kakak-kakak. Justru itu Kak, supaya teman-teman lihat semua grades-nya. Ya. Sampai kita santai-santai. Ya boleh mungkin bisa disampaikan itu, dilihat di grade-nya mana di mana di LMS. Masuk aja ini di dashboard Kak, di dashboard. Ya, jadi kakak-kakak silakan masuk di dashboard. Terus ada gambar buku. Kakaknya lonceng. Ya. Oh iya. Ya, katanya di sini Kakak Mita bisa saja berkurang progres kalau kita pernah mengerjakan tepat waktu, sedangkan di belakang-belakang menurun, itu berkurang progresnya. Iya. Macam kami progres. Jadi ya begitu kakak saya sarankan untuk lebih memperhatikan LMS-nya, kemudian mencari-cari fitur-fitur LMS-nya situ. Silakan klik-klik saja. Siapa tahu di situ ada informasi baru ataupun fitur yang bisa dijadikan apa namanya? Ada hal yang baru begitu ya. Baik kakak-kakak sekalian, mungkin kita selesai hari ini. Tidak ada lagi pertanyaan ya kakak-kakak sekalian? Oke, tidak ada Mika. Ya, saya mudah-mudahan teman-teman semua aman-aman. Iya. Jadi nanti atau besok ya saya kirim ke WA saja ya, nilainya per individu ya kakak-kakak sekalian. Oke, aman-aman.
Baik kakak-kakak sekalian, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini, atas waktunya yang telah diluangkan sehingga kita sudah selesai di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat berguna dan bisa diterapkan. Amin. Tetap, ya. Mungkin itu saja ya kakak-kakak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Salam olahraga teman-teman. Semangat. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa foto Kak Haris, silakan kakak-kakak lain. Mungkin kita bisa sama-sama. Satu, Oke, silakan kakak-kakak dua, untuk on cam. 3. Oke. Saya izin stop sharing ya kakak-kakak. Izin berhenti merekam. Ya, sudah mau dapat